A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmasdiawan dari kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 2 Purwakarta. Jadi, di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang network fundamental. Selain itu juga saya akan membahas tentang protokol dan port, IP address dan juga subnetting. Nah, kita lanjut ke network fundamental. Network fundamental adalah dasar-dasar dalam jaringan komputer. Dengan kalian belajar network fundamental, kalian jadi tahu dan tidak akan kesusahan saat mempelajari networking lebih dalam dan lebih lanjut lagi. Terutama untuk anak TKJ seperti saya, wajib hukumnya belajar network fundamental. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otomatis yang saling terhubung antara satu dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi. Program-program penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan sebagainya. Selain itu juga, jaringan komputer bisa diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang berada di berbagai lokasi yang terdiri dari lebih satu komputer yang saling berhubungan. Jaringan komputer bekerja dengan cara perangkaian. Beberapa komputer dengan suatu penghubung yang dinamakan node. Node ini bisa berupa modem, hub, switch, dan peralatan komunikasi data atau data communication atau equipment atau data terminal equipment. Data TM mode memiliki peran penting dalam sebuah jaringan komputer karena ia berfungsi untuk mengikuti seperangkat aturan atau protokol yang menentukan cara mengirim atau menerima data melalui tautan. 4 hal yang terutama dalam jaringan komputer adalah komponen fisik, jaringan organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Setelah tertata dan terangkai, maka jaringan komputer bisa digunakan secara terintegrasi. Kita lanjut ke protokol dan port. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculan pada tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Baru kemudian pada awal tahun 1990-an, saat internet tumbuh dengan pesat di seluruh dunia, berbagai jenis protokol mulai bermunculan. Namun dengan banyaknya jenis protokol, ketidakcocokan dan jenis protokol buatan pabrik tentu dengan jenis lainnya sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Protokol jaringan berfungsi untuk mengatur komunikasi data antara perangkat dan sistem yang berbeda, sehingga data dapat diterima dengan benar dan aman. Dengan demikian, fungsi port lebih kepada mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi dengan jaringan TCP/IP. Adanya port juga dapat digunakan sebagai media transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya, menyesuaikan bentuk dan jenisnya. Kita lanjut ke IP address. IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Apa sih fungsinya? Fungsinya bisa diumpamakan sebagai nomor rumah pada alamat, yakni memastikan agar data dikirim ke perangkat yang tepat. Untuk panjangnya rangkaian angka dimulai dari 000 hingga 255, 255, 255, dan 255. Protokol internet dalam bahasa Indonesia merupakan semacam alat untuk mengidentifikasi segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Kita lanjut ke subnetting. Subnetting adalah proses pemisahan jaringan IP menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Dalam jaringan komputer, alamat IP diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengarahkan data antar perangkat subnetting, memungkinkan penggunaan alamat IP secara lebih efisien
dengan membagi jaringan menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Pada subnetting, alamat IP jaringan utama dibagi menjadi dua bagian, bagian jaringan network dan bagian host. Bagian jaringan mengidentifikasi jaringan secara keseluruhan, sedangkan bagian host mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, kita lanjut ke cara kerjanya. Yang pertama, tentukan jumlah subnet yang diperlukan. Pertama, tentukan beberapa banyak subnet yang dibutuhkan dalam jaringan Anda. Hal ini tergantung pada jumlah departemen, lokasi fisik, atau kebutuhan khusus lainnya. Yang kedua, tentukan jumlah host yang diperlukan per subnet. Setelah menentukan jumlah subnet, tentukan berapa banyak host yang diperlukan dalam setiap subnet. Ini termasuk perangkat komputer, printer, atau perangkat jaringan lainnya yang akan terhubung ke subnet tersebut. Yang ketiga, pilih mark subnet yang sesuai berdasarkan jumlah subnet dan jumlah host per subnet. Pilih mark subnet yang sesuai. Mark subnet menentukan beberapa banyak bit yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan dan host dalam alamat IP. Misalnya, mark subnet 255.255.255.0 menggunakan 24 bit untuk mengidentifikasi jaringan dan 8 bit untuk mengidentifikasi host. Yang keempat, tentukan alamat IP untuk setiap subnet. Dalam langkah ini, terapkan alamat IP untuk setiap subnet yang telah ditentukan, mulai dari alamat IP jaringan. Tambahkan angka host yang sesuai pada setiap subnet. Pastikan tidak ada duplikasi alamat IP di antara subnet yang berbeda. Yang kelima, konfigurasi perangkat jaringan. Setelah subnet telah ditentukan dan alamat IP telah ditetapkan, konfigurasikan perangkat jaringan seperti router atau switch dengan pengaturan subnet yang sesuai. Hal ini melibatkan konfigurasi antarmuka jaringan dengan alamat IP subnet yang sesuai dan marks tersebut yang benar. Yang keenam, verifikasi dan tes jaringan. Setelah konfigurasi subnet selesai, lakukan verifikasi dan tes jaringan untuk memastikan bahwa komunikasi antar subnet berfungsi dengan baik. Pastikan bahwa perangkat di setiap subnet dapat saling berkomunikasi dan mengakses sumber daya jaringan yang diperlukan. Nah, segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.